Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kelas 12 IPS 1 dan IPS 2. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari semua mata pelajaran yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, untuk kali ini di mata pelajaran ekonomi, di pertemuan ketiga kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuannya untuk mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu agar kita itu tahu bagaimana siklus akuntansi pada perusahaan dagang dengan baik dan benar, bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana alurnya, dari mulai mencatat sampai membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke bagan dari siklus akuntansi, kita harus tahu dulu nih, apa itu siklus akuntansi. Mungkin sebelumnya di semester 1 pada perusahaan jasa, kita sudah pernah membahas siklus akuntansi. Baik, Ibu akan review ya sedikit apa itu siklus akuntansi, biar kalian yang agak-agak lupa bisa ingat kembali ya, apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Jadi, ingat ya, siklus akuntansi ini sebenarnya adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui ya. Proses di mana kita mulai mencatat, menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan, mau itu perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang yang saat ini sedang kita pelajari, dan itu berlakunya dalam waktu 1 bulan. Nanti 1 bulan setelah adanya jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, di bulan berikutnya kita akan mengulang kembali siklus akuntansi ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bagan dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa sebenarnya hampir sama. Yang membedakan mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama, untuk siklus akuntansi pada perusahaan dagang ini ada di nomor keempat ya, yaitu buku besar pembantu utang dan piutang. Ini yang paling mendasar untuk siklus akuntansi pada perusahaan dagang, yang membedakan banget gitu antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Dan gak lupa juga ada di nomor 2, yaitu jurnal khusus. Nanti kita akan sama-sama belajar nih, jurnal khusus itu apa sih? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, jurnal khusus seperti apa. Dan di sini akan Ibu sampaikan sedikit apa itu dari jurnal khusus. Oke, kita lanjut ya. Jadi siklus akuntansi ini ada 10 step ya, 10 tahap. Yang pertama ada transaksi, yang kedua ada jurnal umum atau jurnal khusus. Jadi jurnal umum ini dengan jurnal khusus itu selalu berdampingan untuk di perusahaan dagang. Lalu yang ketiga ada buku besar. Ini maksudnya buku besar utama ya. Lalu yang keempat ada buku besar pembantu utang dan piutang. Lalu yang kelima ada neraca saldo. Keenam, jurnal penyesuaian. Ketujuh, kertas kerja atau worksheet. Ini ada 10 kolom. Basically sama dengan perusahaan jasa. Lalu yang ke-8 yaitu laporan keuangan. Yang ke-9 jurnal penutup. Dan yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini siklus akuntansi ini berlaku hanya 1 periode, yang biasanya 1 periode itu sama dengan 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan, misalkan dari bulan Januari, dari awal tanggal 1 sampai tanggal 31, itu berlaku 1 siklus akuntansi dari transaksi sampai neraca saldo setelah penutupan.
Nanti di bulan Februari berlaku lagi siklus akuntansi yang sama. Dan begitu seterusnya sampai bulan Desember. Seperti itu. Nanti baru ada rekapitulasi untuk 1 tahun. Itu biasanya yang berlaku pada perusahaan dagang. Seperti itu. Lalu kita lanjut ya. Oke, di sini ada keterangannya. Untuk yang pertama, bukti transaksi. Ini review aja ya, bukti transaksi itu sebenarnya basically sama dengan perusahaan jasa, masih sama. Basicnya yaitu ada cek, nota, faktur, struk pembayaran, kwitansi, dan memo. Ini semua adalah contoh-contoh dari bukti transaksi. Dan ini mungkin pernah ya kalian catat di buku catatan. Kalian bisa buka-buka lagi untuk mengingat apa itu bukti transaksi yang berlaku pada perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada jurnal ya. Kalau jurnal di perusahaan dagang ini ada 2. Yang pertama yaitu jurnal khusus, yang kedua jurnal umum. Kalau jurnal umum mungkin udah nggak asing ya, karena udah pernah kita bahas juga di perusahaan jasa. Itu nggak akan ibu bahas lama-lama. Kita akan langsung aja ke jurnal khusus. Jurnal khusus ini ada 4. Itu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Nah, inilah yang membedakan ya antara jurnal pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa hanya jurnal umum saja. Kalau di jurnal pada perusahaan dagang, jurnal ini dibagi jadi 2 gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Jurnal khusus ini ada jurnal penerimaan kas, jadi hanya untuk menerima kas itu, jadi ada pendapatannya, ini masuknya ke jurnal penerimaan kas. Semua pendapatan masuknya ke situ. Lalu kalau jurnal pengeluaran kas, berarti kasnya yang berkurang. Jadi perusahaan itu mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya-biaya yang memang diperlukan untuk dikeluarkan, maka itu ditulis di jurnal pengeluaran kas. Lalu yang ketiga ada jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian berarti semua pembelian yang terjadi pada perusahaan dagang itu ditulis di jurnal pembelian. Nah, yang terakhir ada jurnal penjualan. Kalau jurnal penjualan berarti kita mencatat penjualan yang terjadi pada perusahaan dagang. Jadi semua transaksi penjualan, baik itu penjualan barang dagang ya, itu semuanya kita masukkan ke jurnal penjualan. Selanjutnya ada buku besar. Nah, ini buku besar pembantu yang tadi akan ibu bahas ya. Sebenarnya ini yang ada pada perusahaan dagang, hanya ada pada perusahaan dagang, tidak ada pada perusahaan jasa. Kalau pada perusahaan dagang ini ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini fungsinya hanya mendukung dari perusahaan dagang yang ketika mencatat buku besar utama. Nah, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang ini berarti mencatat piutang dan utang saja. Nanti akan menghasilkan daftar saldo utang dan daftar saldo piutang. Jadi ini khusus untuk mencatat piutang dan utang ya. Oke, mungkin hanya itu ya yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Dari basicnya untuk siklusnya saja ada yang berbeda gitu. Tapi selebihnya itu sama saja ya. Sama saja dengan perusahaan jasa. Untuk mengingat kembali bagaimana siklus akuntansi, mungkin kalian bisa lihat-lihat lagi, buka-buka lagi buku catatannya ya, agar tidak lupa. Dan jangan lupa untuk tugas kali ini seperti biasa mencatat semua materi yang ada pada video ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bisa tersampaikan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.